Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, namaku Fani. Selamat datang di channel aku. Hari ini agak sedikit beda karena aku ada kedatangan seorang model. Kenalin, namanya Sophie. Hai Sophie. Hari ini aku mau make upin dia dan oke, langsung aja kita mulai. Jadi step pertama adalah aku mau membersihkan wajahnya Sophie. Jadi supaya makeupnya itu nempel dengan baik dan makeupnya juga nanti akan bagus. Jadi kita harus mulai di kulit wajah yang bersih tentunya. Ini aku bersihkan pakai micellar water dan aku lanjutkan dengan micellar water yang kedua. Setelah memastikan wajahnya sudah benar-benar bersih, kita bisa langsung lanjut ke step skincare. Jadi aku semprotin dulu first spray serumnya The Alba, terus aku kayak pijit-pijit ke wajahnya Sophie supaya lebih ngeresep. Setelah dirasa sudah ngeresep, bisa langsung dilanjutkan dengan pemakaian moisturizer. Di sini aku pakai Hada Labo Perfect 3D Gel Moisturizer. Ini tuh efeknya kayak bikin kulit itu terasa lengket kalau udah ngeresep, jadi bikin makeup di atasnya nanti yang akan kita aplikasikan itu juga kayak lebih nempel lagi ke kulit kita. Dan pastiin ini benar-benar rata kalian pakaikan ke kulitnya supaya hasil makeup di atasnya nanti juga bagus. Step terakhir untuk skin preparationnya, di sini aku pakai primer dari MOP dan aku hanya pakainya di daerah T-zone-nya aja. Sedikit tips untuk kalian kalau lagi skin preparation itu, kalian bisa kasih jeda antar stepnya supaya penyerapannya juga lebih maksimal. Setelah aku tunggu sekitar 3-5 menit, aku bisa langsung lanjut ke tahap complexion. Dan karena Sophie itu punya beberapa dark spot yang cukup gelap warnanya, jadi aku mau spot conceal dulu. Aku spot concealnya menggunakan peach corrector dari BLP, dan aku menggunakan concealer brush dari Iris untuk mengaplikasikan korektornya. Ini tuh concealer brushnya lumayan padat bulunya, jadi kalau untuk mengaplikasikan korektor ataupun concealer tuh enak banget karena dia nggak mengurangi coverage dari produknya sendiri. Terus aja aku lanjutin untuk nge-spot conceal bagian-bagian wajah Sophie yang aku rasa masih perlu untuk di spot conceal, dan setelah aku blend menggunakan brush, tetap aku lanjutin blend menggunakan sponge agar hasilnya lebih halus lagi. Tentu aja nggak ketinggalan untuk sekalian ngekoreksi under eye-nya Sophie karena warnanya itu lumayan gelap, jadi sebelum aku pakai concealer ataupun complexion lainnya nanti, aku pakaikan dulu korektor agar bawah mata Sophie nanti tidak menjadi abu-abu warnanya. Lalu kita masuklah ke bagian foundation. Di sini aku mencampur 3 jenis foundation, ada yang padat, cair, dan agak sedikit kental dengan perbandingan 1:1 dan langsung aja aku aplikasikan ke wajahnya Sophie. Pertama itu aku menggunakan foundation brush, ini sama dari Iris Beauty juga. Buat aku paling nyaman adalah saat mengerjakan foundation itu per sisi bagian wajahnya. Jadi misalnya aku ngerjain bagian kiri dulu, kalau udah selesai aku baru lanjut ke bagian lainnya dan seterusnya sampai seluruh foundationnya itu udah aku aplikasikan ke seluruh wajahnya Sophie. Ini cara yang paling nyaman buat aku saat mengaplikasikan complexion. Mungkin kalian juga bisa explore cara kalian yang paling nyaman juga. Karena dengan cara ini aku ngerasa lebih fokus dan nggak terburu-buru. Aku lanjutin dengan pemakaian concealer untuk meng-highlight beberapa bagian wajahnya Sophie. Pertama itu aku mau meng-highlight under eye-nya Sophie, dan di sini aku pakai concealer dari MOP yang shade-nya M01. Dan setelah meng-highlight under eye-nya Sophie, aku lanjutin dengan meng-highlight the center of the face of Sophie. Jadi aku pakai di daerah T-zone. Dan setelah aku blend semuanya menggunakan brush, seperti biasa aku blend lagi menggunakan sponge.
Aku juga mau mempertegas fitur-fitur wajahnya Sophie dengan menggunakan kontur. Jadi pertama itu aku mau kontur hidungnya Sophie dulu. Ini aku masih menggunakan brush yang sama dengan yang concealer tadi, tapi aku bersihin dulu supaya nggak ada sisa-sisa produk concealernya. Brush yang aku pakai ini tuh agak sedikit angled bentuknya, jadi untuk ngebentuk garis di hidung itu lebih gampang. Kalian bisa mulai juga dalam mengkontur hidung itu mulai dari cuping hidungnya dan ditarik garis ke atas, lalu kalian blend pelan-pelan ke arah luarnya, dan kalian build warnanya sampai kalian mendapatkan intensitas warna kontur yang kalian mau. Kontur hidung udah selesai, bisa langsung lanjut ke kontur pipi. Di sini aku mulai dari atas ke telinga, lalu ditarik garis ke arah ujung bibirnya Sophie. Tadi kalian bisa lihat cara aku. Tapi ini maaf banget aku lupa brushnya apa, karena aku udah lama banget beli brush ini dan udah nggak ada history aku beli di mana. Oke, kita ulang lagi. Jadi caranya itu mulai dari atas telinga dan ditarik garis ke arah ujung bibir dan berhenti di ujung mata untuk kontur pipinya ya. Cara ini aku lakuin supaya aku mendapatkan efek lifting pada kontur wajahnya Sophie. Aku lanjutin dengan pemakaian cream blush. Di sini aku pakai cream blushnya tepat di atas pemakaian kontur tadi dan kita blend antara kontur dan blush supaya nggak ada perbedaan warna yang mencolok kayak garis gitu antara blush dan konturnya. Di sini aku pakai brush makeupnya dari Miniso. Dia tuh bentuknya kayak angled brush tapi kecil, dan maaf banget aku nggak nemuin brush ini itu di e-commerce-nya Miniso, tapi kalau di offline store-nya itu pasti ada. Kalian cari aja yang bentuknya mirip sama Real Techniques, dan ini tuh harganya murmer tapi kualitasnya bagus banget dan mirip sama pemakaian kontur. Di sini aku mau mendapatkan efek lifting dari pemakaian blushnya. Jadi aku mulai itu dari bagian tulang pipinya yang paling menonjol, lalu aku blend ke arah dalam dan ke arah luar. Jadi intensitas warna blush yang paling nyata itu adalah di tulang pipinya. Dan jangan lupa kalian tuh kalau lagi pakai blush lihat ke kaca atau ke depan, jadi kalian bisa bayangin itu blushnya letaknya kiri kanan itu sama. Pemakaian cream productsnya udah semua, jadi aku mau set semuanya menggunakan powder. Di sini aku menggunakan loose powder, tapi jangan lupa untuk kita blend lagi daerah-daerah yang mudah creasing, misalnya di bawah mata ataupun di smile line. Jadi sebelum kalian set semuanya menggunakan powder, di blend lagi daerah-daerah tersebut supaya mencegah adanya creasing saat kita sudah memakai loose powdernya. Saat mau mengaplikasikan produknya di bagian mulut atau daerah mulut, kalian bisa minta pada model ataupun klien kalian untuk sedikit mingkem supaya pengaplikasian produknya juga lebih maksimal, karena di bagian situ kan kadang kayak suka kelipet. Takutnya kalau nggak mingkem, nggak semua bagian itu terkena sama produknya. Pengaplikasian loose powder ini menurut aku cukup krusial untuk menentukan nantinya makeup kita akan awet atau enggak. Nah, untuk memastikannya kalian bisa pegang atau raba bagian wajahnya. Kalau masih ada bagian yang terasa lengket ataupun basah, kalian bisa set lagi di bagian itu. Lalu aku ambil flat brush yang agak fluffy kayak gini, aku mau nge-remove excess dari loose powder yang tadi udah aku aplikasikan. Jadi biasanya kalau mengaplikasikan loose powder itu takutnya kebanyakan dan ada excessnya di wajah, itu hasilnya nanti nggak akan bagus, jadi harus di-remove dulu. Kalian bisa menggunakan fluffy brush kayak gini. Dan aku lanjutin dengan pemakaian bedak padat. Di sini aku masih pakai brush yang sama dan bedak padatnya aku aplikasikan ke seluruh bagian wajah Sophie tipis-tipis aja. Fungsinya supaya kompleksiannya itu lebih awet lagi dan bisa menghaluskan tekstur yang ada pada kulit kita. Untuk bagian yang sulit dijangkau kayak sudut mata dan bawah mata itu aku pakai puff yang segitiga kayak gini, terus pakai ujungnya di tap-tap aja di bawah matanya Sophie dan sambil di blend gitu supaya hasilnya juga nggak terlalu tebal.
Terus aku lanjut mau mengaplikasikan powder blush. Di sini aku pakai dua blush yang berbeda. Yang dari MAC itu warnanya agak sedikit peach dan yang dari Lux Creme itu lebih ke pink. Dan untuk yang warnanya peach itu aku pakainya di daerah belakang dan yang untuk warnanya lebih pink aku pakai di bagian depan. Tujuannya sih sebenarnya supaya hasilnya itu kayak lebih ombre blush gitu dan bagian depannya agak lebih soft aja warnanya. Di sini aku aplikasikan blushnya bener-bener di atas cream blush yang tadi udah kita aplikasikan pertama. Jadi di sini aku kayak mau negesin warnanya aja dan aku pakai blush brush dari MUEK ini. Aku suka banget karena dia itu kecil. Jadi aku benar-benar bisa fokus di daerah situ aja untuk aplikasi brushnya. Jadi nggak terlalu lebar juga. Masih pakai brush yang sama, di sini aku mengaplikasikan bronzer. Ini tuh dari SK yang shade-nya Tulum. Jadi kalau kalian takut warnanya itu bercampur, kalian bisa pakai sisi yang sebaliknya yang masih bersih. Jadi itu sedikit tips juga, kalian nggak harus bawa banyak-banyak brush, jadi nggak berat juga tas makeup kalian. Kalian bisa menggunakan satu brush yang sama untuk beberapa produk, jadi kalian bisa bolak-balik gitu sisinya. Dan untuk pemakaian bronzer ini sama aja kayak blush tadi, benar-benar tepat di atas krim produk yang tadi udah kita pakai. Dan untuk bagian dahinya aku nggak terlalu lebar ngeblendnya supaya dahinya Sophie itu nggak kelihatan lebih sempit lagi, jadi benar-benar di hairline-nya aja, terus kayak sedikit di blend ke arah luar. Untuk negesin kontur hidungnya aku pakai dari SK yang shade-nya Kabo dan aku blend pakai blending brush dari Lamika. Dan blending brush ini juga bisa kalian pakai untuk pengaplikasian eyeshadow nanti, jadi kalian bisa hemat brush juga. Dilanjutin dengan pemakaian highlighter. Tadi untuk bagian hidungnya aku pakai brush yang agak lebih kecil supaya lebih pointy aja, dan untuk bagian tulang pipinya aku pakai brush yang lain, dan setelah itu aku blend lagi pakai brush yang tadi aku pakai pertama supaya hasilnya lebih ngeblend aja dan nggak ada yang ngeblok gitu. Untuk ke bagian alis, pertama aku mau bersihkan dulu alisnya. Aku mau remove sisa-sisa complexion yang kemungkinan nempel di alisnya Sophie. Tadi aku menggunakan spoolie yang masih bersih. Terus aku lanjutin dengan kayak ngisi alisnya Sophie menggunakan brush yang kecil kayak gini dan pakai brow powder. Ini aku pakai dari Brow It yang warnanya tuh agak coklat gitu. Ini ngasal aja jadi supaya kelihatan bentuknya. Lanjutin dengan ngebentuk alisnya Sophie menggunakan wax. Ini aku pakai dari Vocalour. Tujuannya karena alisnya Sophie itu agak sedikit tidur dan tebal. Jadi aku mau kayak ngebantu alisnya itu lebih berdiri dan bervolume menggunakan wax dari Vocalour ini. Sedikit tips dari aku kalau kalian mau menggunakan wax alis juga adalah kalian sisir dulu alisnya ke arah yang berlawanan dengan arah tumbuhnya, lalu kalian sisir lagi ke arah yang sebenarnya. Tujuannya supaya semua rambut alisnya itu tercover sama produk dari waxnya, jadi supaya alisnya juga nantinya serat-seratnya itu lebih kelihatan dan lebih tahan lama juga hasilnya. Alis yang kalian mau itu udah kebentuk sesuai dengan bentuk yang kalian mau, kalian bisa isi bagian-bagian yang masih kosongnya. Di sini aku menggunakan brow powder yang tadi aku isi menggunakan angled brush, tipis-tipis dulu aja. Terus aku build terus warnanya sampai aku mau dapat intensitas warna yang aku mau. Dan tadi aku ukur di mana ujung alisnya itu berhenti. Jadi aku ukur panjangnya mulai dari cuping hidung paling luar, aku tarik garis ke bagian mata yang paling luar dan disitulah berhentinya alisnya. Supaya bentuk alisnya itu lebih rapi dan lebih tegas, di sini aku mau mengkonsil alisnya Sophie menggunakan concealer dan pakai angled brush. Ini kalian aplikasikannya tipis-tipis aja dan jangan lupa di blend lalu di set menggunakan bedak padat supaya nggak geser-geser lagi. Kalau udah, ini tinggal aku set rambut alisnya menggunakan brow care dari Maybelline. Ini warnanya agak kecoklatan gitu. Aku sengaja pilih yang warna coklat supaya looknya juga lebih fresh dan kelihatan lebih muda. Terakhir tinggal aku kasih detailing, ini menggunakan Brow It 2 Brow and Eyeliner. Itu aku pakainya warna coklatnya. Jadi aku kayak gambar serat-serat alisnya tipis-tipis aja supaya negesin bentuk belakangnya dan sedikit ngisi bagian depannya aja.
Masuk ke bagian eyeshadow, ini aku kasih base dulu. Aku pakai krim contour yang tadi aku pakai untuk pipinya. Dan ini aku pakai tipis-tipis aja, pakai blending brush ke seluruh kelopak matanya. Terus di blend sampai dia warnanya itu seamless dan gak ada garis sama sekali. Terus base eyeshadownya tadi setelah aku blend, aku set lagi menggunakan eyeshadow yang warnanya mirip. Ini aku ambil dari paletnya YOU. Aku pilih yang warnanya itu kecoklatan, pokoknya yang mirip sama base-nya tadi. Terus untuk bagian ujungnya aku kayak gelapin gitu, tapi benar-benar di bagian ujungnya aja sedikit aku gelapin pakai warna coklat yang lebih tua sedikit. Dan untuk shimmer di tengah matanya, ini aku pakai eyeshadow stick dari Kiko yang nomor 05. Itu kalau kalian pakai di atas base eyeshadow yang powder, dia nggak masalah, nggak akan nge-crack atau gimana. Pokoknya bisa ngeblend dengan bagus juga di atas powder. Tentu aja nggak lupa untuk kasih shimmer di inner cornernya. Ini setelah aku aplikasikan tentu aja aku blend lagi. Dan untuk di bawah matanya aku kasih shimmer yang sama terus aku blend. Aku pingin eye looknya itu kelihatan lebih fresh dan lebih kayak matanya itu bercahaya gitu, makanya aku kasih shimmer juga di bawah matanya. Dan untuk bagian ujungnya aku kasih sedikit warna coklat yang lebih gelap, masih dari eyeshadow stick yang sama dari Kiko tapi itu shade-nya yang beda. Oke, jadi ini eye looknya udah jadi dan maaf banget ini tiba-tiba aku udah pakai bulu mata palsu. Aku lupa ngerekam footage pas aku pasang bulu mata palsu. Tapi pada intinya ini aku pakai bulu mata yang natural dan aku pakainya satu lapis aja. Terus kayak aku jahit ke bulu matanya Sophie supaya matanya itu juga lebih kebuka gitu. Dan tinggal aku rapi-rapihin bekas lemnya menggunakan eyeliner cair, itu aku pakai dari BLP. Dan untuk bibirnya, pertama aku kasih base dulu dari makeover. Ini aku aplikasikan aja ke seluruh bibirnya Sophie. Terus untuk bagian ujungnya, supaya nggak terlalu bergaris gitu, aku blend menggunakan brush. Pakai makeover, ini aku pakai yang Glass Lock Lip Pigment yang shade-nya Pompous. Ini aku fokuskan di bagian tengah bibirnya, dan karena ini itu finishnya agak sedikit glossy, jadi bibirnya juga kelihatan lebih pelampi dan sehat. Biar looknya aku ngerasa nggak terlalu pucat dan lebih matching juga sama makeup looknya. Ini mau aku sedikit ombre pakai Maybelline Superstay. Ini aku pakai yang shade-nya 117, tapi bener-bener aku fokusin di bagian dalam bibirnya, terus sedikit aku blend ke arah luar. So, ini dia finish looknya. Gimana menurut kalian? Let me know. Mungkin kalian bisa komen di bawah. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Kita jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!